Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Perkenalkan, nama saya Syarifadi dari 11 IPA 1. saya Andi Nabila dari kelas 11 IPA 1. Saya Asnika dari 11 IPA 1. Saya Dini Nurfadila dari kelas 11 IPA 1. Sebelum saya menunjukkan video tutorial praktik efek tindal kelompok saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit materi efek tindal. Pengertian efek tindal. Efek tindal merupakan gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Adapun 3 jenis campuran dari efek tindal. Yang pertama yaitu larutan. Larutan adalah salah satu jenis campuran, yaitu campuran homogen. Larutan terdiri atas zat pelarut dan pelarut. Contoh larutan adalah air dengan garam. Yang kedua adalah suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen. Bedanya, suspensi masih dapat terlihat, antar komponennya masih dapat dilihat tanpa mikroskop, dan lama-lama zat yang tersuspensi dapat mengendap. Yang ketiga adalah koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. 3. Adapun alat dan bahan. Alat yang pertama adalah senter sebagai sumber cahaya dan gelas 1, 2, dan 3 dan sendok. Adapun bahan-bahannya itu santan, terigu, dan garam sebagai zat pelarut dan air sebagai pelarut. Untuk air disebut sebagai pendispersi atau penyembur, sedangkan santan, terigu, dan garam disebut sebagai terdispersi atau penyebar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk gelas yang pertama, masukkan santan ke dalam gelas dan juga air. Lalu aduk hingga rata. Untuk gelas yang kedua, campurkan terigu dengan air, lalu diaduk kembali hingga rata. Untuk gelas yang terakhir, masukkan garam. Setelah dimasukkan garam, masukkan juga air di dalam gelas. Lalu aduk hingga rata. Satu, dua, tiga. Baik, sekarang mari melihat jumlah fase yang tampak secara fisik dapat dilihat oleh indera mata secara langsung. Pada gelas 1 hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Pada gelas kedua terdapat satu fase meskipun sebenarnya ada 2 fase atau bahkan lebih. Keruh tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisah ketika proses pemanasan dan pendinginan. Pada gelas ketiga terlihat nyata terdiri dari 2 fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Mari melihat efek tindal. Gelas 1, cahaya terlihat jelas dapat diteruskan ke sisi lainnya. Efek tindal yang ditunjukkan tidak tampak. Ini adalah sifat dari larutan. Pada gelas kedua, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik terang. Ya, ini koloid. Pada gelas ketiga,
Cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas. Ini merupakan cairan suspensi. Dapat disimpulkan bahwa gelas pertama adalah larutan. Contoh lainnya yaitu gula, air, sirup, air, dan sebagainya. Gelas kedua disebut kaloid. Contoh lainnya adalah puding, susu, oli, kabut, busa, dan sebagainya. Untuk gelas yang ketiga, ini merupakan larutan suspensi. Contoh lain suspensi yaitu pupuk kompos dan air.